Halo Sobat Genpes, ketemu lagi di acara podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tema yang menarik tentunya, yaitu terkait dengan upah minimum provinsi yang baru saja dinaikkan oleh pemerintah. Dan untuk membahasnya juga sudah ada tamu yang sangat spesial ya, yaitu Wisnu Triatmojo selaku ekonom dari CGS International Sekuritas Indonesia. Halo, apa kabar Wisnu? Kabar baik, Mino. Gimana nih, UME naik kelihatannya masa depan Indonesia cerah nih kelihatannya ya. Wah, ya memang topik UMR ini belakangan memang cukup hangat ya, terutama karena baru saja ditetapkan. Ya. Tadi pagi kalau saya lihat beritanya, pemerintah DKI Jakarta itu sudah menetapkan kalau UMP Jakarta itu naik sekitar 6,5%. Ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat beberapa waktu sebelumnya ya. Oke, ya jadi ini sesuatu yang patut untuk disambut dengan gembira ya. Oke, mungkin kita langsung aja nih Wisnu ke pertanyaan pertama. Yes. Jadi tadi juga udah di-spill ya oleh Wisnu bahwa UMP ini dinaikkan 6,5%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu ya, yang hanya naik sekitar 3,5%. Nah, kira-kira ada apa sih cerita di balik kenaikan yang cukup tinggi tersebut gitu, atau alasannya lah intinya? Pada dasarnya saya melihat bahwa memang belakangan ini ada fenomena konsumsi yang kurang optimal. Padahal kontribusi konsumsi ke PDB Indonesia itu cukup besar, paling besar malah, sebesar hampir 53% dari PDB kita. Sayangnya yang saya observasikan belakangan ini adalah bahwa memang pertumbuhan dari pendapatan pekerja itu memang relatif mengecil dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2024 kenaikan upah minimum itu hanya sebesar 3,5%. Sementara kita juga tahu bahwa tahun lalu biaya hidup itu naiknya cukup besar ya. Seperti misalnya kalau kita lihat harga beras secara rata-rata, kalau saya lihat datanya naiknya hampir 10%. Ini mungkin di lapangannya kenaikannya lebih besar lagi ya, tapi ini harga rata-rata. 10% itu kan kenaikannya sudah lebih dari hampir 3 kali lipat dari kenaikan tahun 2024 ya. Nah, ini yang menurut saya jadinya salah satu hal yang cukup membatasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Sementara tadi kontribusinya besar dan pemerintah juga punya target pertumbuhan yang cukup tinggi kan untuk jangka menengah sebesar 8%. Jadi saya melihat bahwa kenaikan upah minimum yang cukup besar tahun ini di 6,5% itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari pekerja yang ujungnya saya pikir bisa meningkatkan daya beli dan juga ujungnya meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Oke. Jadi memang tujuannya ya baik lah ya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya, karena selama ini selalu mentok di 5%-an lah ya. Betul. Jadi harapannya bisa lebih tinggi dari itu. Memang di sisi lain kita juga harus memperhatikan kepentingan dua belah pihak ya, tidak hanya dari sisi pekerjanya saja yang gajinya UMR-nya naik 6,5%, tapi juga dari kepentingan pengusaha. Nah, saya pikir memang angka 6,5 itu merupakan angka yang moderat, tidak terlalu tinggi. Kalau saya baca beritanya kemarin kan dari sisi buruh itu meminta kenaikannya sekitar 8-10%. Sementara kalau naiknya setinggi itu saya pikir mungkin akan jadi faktor yang memberatkan juga untuk sektor usaha. Jadi naiknya 6,5% nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Saya pikir itu angka yang kurang lebih pas lah di tengah-tengah antara kepentingan pengusaha dan juga kepentingan pekerja. Oke Wisnu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi tahun lalu kan pemerintah menggunakan formula inflasi plus GDP plus alfa ya untuk menentukan kenaikan UMP-nya itu berapa gitu. Nah, dengan kenaikan yang cukup tinggi tersebut ya, tadi 6,5%, ini berarti ada perubahan formula dalam penentuannya dan kira-kira dampak untuk penentuan tahun-tahun mendatang akan seperti apa gitu. Baik, untuk penentuan upah minimum tahun 2024 itu memang basisnya adalah peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 kalau tidak salah ingat ya. Nah, ini memang dalam PP tersebut ditentukan bahwa pertumbuhan upah minimum itu adalah berdasarkan inflasi ditambah dengan GDP dikalikan dengan koefisien tertentu yang disebut dengan alfa.
Nah, angka ini yang digunakan oleh pemerintah sebagai basis untuk kenaikan upah minimum tahun 2024 kemarin. Tapi kalau kita lihat perkembangannya tahun 2024 akhir ini, beberapa waktu lalu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang pada intinya membuat peraturan pemerintah tadi menjadi tidak lagi berlaku karena pemerintah nanti harus membuat lagi undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Nah, dengan adanya perubahan dalam regulasi tersebut, pemerintah saat ini menggunakan Permenaker nomor 16 tahun 2024 yang itu adalah sebagai salah satu regulasi sementara yang digunakan pemerintah untuk menentukan upah minimum tahun 2025. Kalau saya tidak salah ingat, memang formulasinya masih kurang lebih sama dengan inflasi ditambah GDP dengan koefisien tertentu. Tapi kelihatannya koefisien tertentunya agak lebih tinggi ya dibandingkan yang dilakukan di tahun 2024 dan akhirnya dapat angka 6,5%. Nah, untuk kedepannya saya pikir yang perlu diperhatikan adalah Kementerian Tenaga Kerja dengan DPR saat ini sudah memasukkan RUU tentang ketenagakerjaan ke dalam program legislasi nasional di DPR ya. Jadi kalau sudah masuk dalam prolegnas DPR ini harusnya undang-undangnya itu diselesaikan dalam waktu kurang lebih setahun. Jadi itu yang akan menjadi basis untuk kenaikan upah minimum tahun 2026. Formulasi seperti apa kita lihat nanti biasanya sih penentuan UMP itu sekitar bulan-bulan November ya. Jadi mungkin di semester 2 tahun 2025 nanti kita akan udah mulai ada pendekatan atau diskusi tentang kenaikan UMP tahun 2026. Oke, jadi boleh dibilang ini untuk menyiasati aturan yang diubah di MK ya. Jadi menggunakan aturan yang sementara. Dan ke depan tergantung ya nanti keputusan dari DPR itu seperti apa. Betul, nanti kita lihat dinamikanya seperti apa, apakah nanti ada perubahan formula atau nanti ada perubahan hal-hal lain yang terkait tenaga kerjaan, kita belum tahu nih, tapi prosesnya harus sudah berlangsung di DPR. Oke, tadi kita sudah tahu ya seberapa besar dampaknya. Nah, kenaikan UMP ini tentunya selain positif ya tadi terkait dengan daya beli dan tentunya ke ekonomi kita juga pasti ada sesuatu yang kira-kira sifatnya agak negatif nih terkait dengan kenaikan tersebut. Nah, selain itu juga gimana sih cara untuk meminimalisir ya kalau misalnya tadi untuk misal ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh kenaikan UMP yang cukup tinggi tersebut gitu. Iya, satu hal yang mungkin jangan dilupakan adalah yang memberi gaji ini adalah pemberi kerja. Kan? Jadi sebagai pekerja kita dapat tambahan pendapatan, tapi yang memberi tambahan pendapatan itu kan sebenarnya adalah dari pemberi kerjanya. Nah, jadi kita dari tim riset kita tuh sudah ada estimasi. Sepertinya kami berpikir bahwa industri yang nantinya akan lebih banyak terkena efek dari kenaikan UMP ini adalah dari industri retail. Kenapa industri retail? Terutama karena rasio dari pembayaran gajinya atau beban gaji terhadap penjualannya itu cukup tinggi dibandingkan dengan industri lain. Kalau dalam hitungan tim kami kurang lebih sekitar 10-15% dari penjualan industri retail itu adalah untuk pembayaran gaji. Nah, jadi untuk efeknya sendiri saya pikir mungkin akan lebih banyak ke sisi industri retail. Tapi harapannya seperti tadi saya sudah sempat bilang di awal-awal bahwa mudah-mudahan dengan kenaikan pendapatan tadi para pekerja tadi juga meningkatkan konsumsinya ya. Ini juga fenomena yang saya lihat belakangan ini cukup banyak terjadi. Kalau saya lihat datanya memang kecenderungan konsumsi rumah tangga di Indonesia itu masih kuat. Dalam arti kalau kita lihat datanya Bank Indonesia ya, ada angka tentang kecenderungan konsumsi yang memang angkanya cenderung meningkat dari bulan ke bulan. Sementara di sisi lain ada kecenderungan bahwa proporsi pendapatan yang digunakan untuk menabung itu lebih mengecil. Jadi sepertinya ada fenomena bahwa orang ini sekarang konsumsinya itu menggunakan tabungannya. Nah, tapi kan itu berarti esensinya adalah orang itu masih pengen konsumsi, gitu kan. Nah, sementara kalau tahun depan ada kenaikan pendapatan, mudah-mudahan pendapatan dipakai untuk belanja juga, itu akan balik lagi ke industri tadi. Jadi mudah-mudahan ada efek lanjutan yang dari kenaikan daya beli, lalu kenaikan daya beli itu digunakan untuk konsumsi, ujungnya akan menaikkan pendapatan perusahaan juga mudah-mudahan. Jadi ujung-ujungnya mudah-mudahan akan win-win solution dari sana ya. Ya, jadi ya mungkin di awal-awal akan menjadi beban ya, kenaikan beban, tapi ya tentunya akhirnya tadi ketika daya beli meningkat ini akan jadi hal yang positif juga buat perusahaan gitu.
Oke, tidak terasa kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Wisnu. Nah, tadi kan udah disampaikan segala macamnya terkait dengan kenaikan UMP, kemudian daya beli dan pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, dari Wisnu sendiri nih di tahun 2024 dan tahun 2025 kira-kira proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan tumbuh berapa persen gitu, nah? Saya lebih cenderung optimis dengan faktor kenaikan upah minimum dan juga efek makan siang gratis tadi ya. Saya berpikir di tahun 2024 ini pertumbuhan ekonominya akan ada di kisaran 4,9% di atas, 4,9% plus gitu ya. Tapi tahun 2025 saya pikir kok akan lebih tinggi lagi sedikit. Saya perkirakan di tahun 2025 pertumbuhannya akan sekitar 5%, terutama karena kami melihatnya efek konsumsinya dari program makan siang gratis dan juga kenaikan UMR tadi akan positif untuk konsumsi. Nah, itu yang jadi penambahan efek dari pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Oke, itu tadi obrolan kita ya terkait dengan kenaikan UMP yang tentunya harapannya bisa berdampak positif ya terhadap perekonomian Indonesia ke depannya dan khususnya ke pasar modal ya, karena biasanya kalau ekonomi kita baik ya pasar modal kita juga baik gitu. Sekian podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? See ya! See ya!